Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi teknologi fermentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifatri Julianti Karila selaku moderator meminta izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Dewi Oktavia, yang kedua yaitu Hayatul Novita, yang ketiga yaitu Indi Aminofrita, yang keempat Ririn Erlina, selanjutnya yaitu Syafiratul Mar'ah, dan yang terakhir yaitu Wifa Aprila Gusta. Baiklah, pada topik pembahasan teknologi fermentasi ini, kita akan membahas mengenai 5 macam subbab topik. Yang pertama yaitu pengertian fermentasi, yang kedua yaitu kultivasi mikroba, yang ketiga yaitu medium kultur, yang keempat yaitu bioreaktor, dan yang kelima yaitu aplikasi fermentasi dalam produksi makanan dan juga minuman. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pertama mengenai pengertian fermentasi yang akan disampaikan oleh Ririn Erlina. Kepada Ririn Erlina dipersilahkan. Baiklah, saya Ririn Erlina akan menjelaskan materi mengenai fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Fermentasi adalah proses terjadinya pengurangan senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Fermentasi berasal dari bahasa Latin yaitunya fervere yang artinya mendidihkan. Fermentasi merupakan pengolahan substrat menggunakan peranan mikroba atau zat organik sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Nah, produk fermentasi berupa biomasa sel, enzim, metabolit primer maupun sekunder, ataupun produk transformasi atau biokonversi. Sekian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Dan untuk materi yang kedua mengenai kultivasi mikroba akan disampaikan oleh rekan saya Indi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Saya Indi Aminofrita, NIM 18031105, akan menjelaskan materi mengenai kultivasi mikroba. Materi yang pertama yaitu tujuan kultivasi mikroba. Metode kultivasi merupakan metode untuk melipat gandakan jumlah mikroba dengan membiarkan mikroba berkembang biak dalam media biakan yang telah disiapkan di bawah kondisi laboratorium terkendali. Metode ini bertujuan untuk mengetahui atau mempelajari pertumbuhan, morfologi, dan sifat fisiologis mikroba. Ada beberapa indikasi kultivasi pada laboratorium mikrobiologi, meliputi 1. Pengasingan atau isolasi mikroba pada biakan bakteri. Kedua, menunjukkan sifat khas mikroba. Yang ketiga, untuk menentukan jenis mikroba yang diisolasi dengan cara-cara tertentu. Yang keempat, mendapatkan bahan biakan yang cukup untuk membuat antigen dan percobaan serologi lainnya. Yang kelima, menentukan kepekaan mikroba. Yang keenam, menghitung jumlah mikroba. Dan yang ketujuh, mempertahankan biakan mikroba, khususnya biakan murni. Materi berikutnya yaitu lingkungan fisik yang mempengaruhi kultivasi mikroba. Ada beberapa lingkungan fisik yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan mikroba, yaitu temperatur, konsentrasi oksigen, pH, dan tekanan osmosis. Yang pertama yaitu temperatur. Temperatur mempengaruhi pola pertumbuhan mikroba, laju pertumbuhan, dan penambahan sel pada mikroba. Terdapat 3 kisaran suhu untuk pertumbuhan mikroba, yaitu suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Berdasarkan suhu pertumbuhannya ini, sifat mikroba dikelompokkan menjadi 3, yaitu mikroba bersifat sikrofilik, mesofilik, dan termofilik. Yang kedua yaitu konsentrasi oksigen. Mikroba memperlihatkan keragaman yang luas dalam hal respon terhadap oksigen bebas, dan atas dasar ini, mikroba dibagi menjadi 4, yaitu aerobik,
anaerobik, anaerobik fakultatif, dan mikroba yang bersifat mikroaerofilik. Yang ketiga yaitu pH. Bagi kebanyakan mikroba, pH minimum dan maksimumnya yaitu 4-9. Pertumbuhan mikroba sangat dipengaruhi oleh pH karena nilai pH sangat menentukan aktivitas enzim dan mempengaruhi metabolismenya. Berdasarkan pH ini, mikroba dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu mikroba asidofil, mikroba neutrofil, dan mikroba alkalifil. Yang keempat yaitu tekanan osmosis. Berdasarkan tekanan osmosis, maka larutan tempat pertumbuhan mikroba dapat digolongkan atas larutan hipotonis, isotonis, dan larutan hipertonis. Mikroba biasanya hidup di lingkungan yang bersifat agak hipotonis, sehingga air akan mengalir dari lingkungannya ke dalam sel, dan menjadikan mikroba itu mengambang kaku. Berdasarkan tekanan osmosisnya, mikroba dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu mikroba osmofil, mikroba halofil, dan mikroba halodurik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk materi metode kultivasi mikroba akan saya sampaikan sendiri. Jadi, pada metode kultivasi mikroba ini terbagi atas 2 macam. Yang pertama yaitu sterilisasi dan yang kedua yaitu teknik kultivasi mikroba. Yang pertama yaitu kita masuk ke sterilisasi. Menurut Madigan, pada tahun 2012, sterilisasi yang umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu sterilisasi secara fisik yang dilakukan dengan menggunakan uap air panas dan tekanan tinggi. Misalnya dengan penggunaan autoklaf pada temperatur 121 derajat Celcius. Yang kedua yaitu sterilisasi secara kimia, yaitu dengan menggunakan larutan kimia dalam proses sterilisasi. Contohnya seperti larutan CuSO4, AgNO3, dan alkohol dengan kadar 50-75% karena dapat menyebabkan koagulasi protein mikroba. Selain itu, basa kuat dan asam kuat juga dapat digunakan karena mampu menghidrolisis mikroba. Dan yang terakhir yaitu sterilisasi secara mekanik yang dilakukan dengan menggunakan filter. Nah, jenis filter yang digunakan tergantung dari tujuan penyaringan dan bahan yang akan disaring. Sterilisasi secara mekanik umumnya dilakukan pada bahan yang tidak tahan panas ataupun bahan yang tidak tahan terhadap tekanan yang tinggi. Yang kedua, kita masuk kepada teknik kultivasi mikroba. Jadi, setelah semua bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses kultivasi disterilkan, maka dimulailah proses isolasi untuk mendapatkan biakan murni. Jadi, pada teknik kultivasi mikroba ini kita dapat menggunakan beberapa macam teknik. Yang pertama yaitu ada teknik penyebaran atau yang sering juga disebut dengan spread plate. Merupakan teknik langsung dan yang mudah untuk mendapatkan suatu biakan murni. Yang kedua yaitu teknik goresan. Setelah inokulum digoreskan di atas medium dengan memakai jarum OC menurut pola tertentu, yaitu dapat berupa goresan T, goresan kuadran, goresan radian, dan juga goresan sinambung. Setelah inkubasi, sel-sel mikroba akan memperbanyak diri dalam waktu 18-24 jam sehingga akan terbentuk suatu massa sel yang disebut dengan koloni. Koloni inilah yang nanti kita gunakan sebagai biakan murni. Dan yang terakhir yaitu teknik lempeng tuang atau disebut juga dengan pour plate. Merupakan suatu teknik di dalam menumbuhkan mikroorganisme di dalam sebuah media agar dengan cara mencampurkan media agar yang masih cair dengan stok kultur bakteri. Jadi pada slide ini teman-teman dapat melihat gambar dari teknik penyebaran, teknik goresan, dan juga teknik tuang. Selanjutnya yaitu karakteristik biakan mikroba. Jadi, karakteristik pertumbuhan mikroba dalam medium pertumbuhan menunjukkan morfologi, mekanisme pembelahan, dan juga aktivitas metabolisme.
Jadi, karakteristik yang ditimbulkan oleh pertumbuhan mikroba diantaranya yang pertama yaitu terbentuk endapan yang menunjukkan sel mikroba membentuk agregat sehingga berat dan mengendap. Misalnya yaitu pada Staphylococcus aureus. Yang kedua yaitu terbentuk pelikel yang disebabkan karena mikroba memiliki pili atau glycocalyx yang menyebabkan sel yang satu melekat dengan sel yang lainnya. Misalnya pada Mycobacterium play. Yang ketiga yaitu terlihat keruh yang menunjukkan bahwa mikroba yang tumbuh tersebar merata dan biasanya mikroba tersebut bersifat motil. Baiklah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya mengenai medium kultur akan dijelaskan oleh rekan saya Viva. Nah, selanjutnya yaitu medium fermentasi. Medium fermentasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu medium cair dan medium padat. Pada medium cair ini terbagi lagi beberapa jenis mediumnya. Yang pertama yaitu fermentasi yang diagitasi di mana substratnya larut dalam air. Yang kedua yaitu fermentasi yang diagitasi di mana zat yang tidak larut dalam air tersuspensi fase cair. Yang ketiga fermentasi yang diagitasi di mana zat cair tidak larut dalam air tersuspensi dalam fase cair. Yang keempat fermentasi yang tidak diagitasi di mana substratnya larut dalam fase cair. Nah, yang pertama yaitu medium padat. Medium padat ini memiliki keuntungan yang pertama, medium yang digunakan relatif sederhana. Yang kedua, ruang yang diperlukan untuk peralatan fermentasi relatif kecil karena air yang digunakan sedikit. Yang ketiga, inokulum dapat disiapkan secara sederhana. Yang keempat, kondisi medium tempat pertumbuhan mikroba mendekati kondisi habitat alaminya. Yang kelima, aerasi dihasilkan dengan mudah karena ada ruang di antara tiap partikel substratnya. Yang keenam, produk yang dihasilkan dapat dipanen dengan mudah. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi medium padat ini ada 3. Yang pertama ada kadar air, temperatur, dan pertukaran gas. Nah, yang kedua yaitu medium cair. Jenis-jenis medium cair ini yang pertama itu fermentasi yang diagitasi di mana substratnya larut dalam air. Nah, jenis fermentasi ini dikerjakan dalam suatu labu atau gelas yang cocok atau lebih modern dengan menggunakan fermentor di mana substratnya larut sempurna dalam air. Pengambilan substrat oleh mikroba melalui fase larutan dalam air. Pada kultur labu yang dikocok, agitasi dilakukan dengan bantuan alat pengocok atau saker. Nah, jenis yang kedua pada medium cair ini yaitu fermentasi yang diagitasi di mana zat cair yang tidak larut dalam air tersuspensi dalam fase cair. Nah, pada fermentasi ini substrat zat padat tidak larut dalam air, tetapi dalam bentuk bubuk-bubuk halus yang tersuspensi dalam sejumlah air yang banyak. Nah, garam dan zat-zat hara lain mungkin terlarut dalam air. Konsentrasi substrat dalam media dapat bervariasi mulai dari 1% sampai pada suatu keadaan yang menyerupai bubur. Nah, selanjutnya itu fermentasi yang diagitasi di mana zat tidak larut dalam air tersuspensi fase cair. Jenis fermentasi ini dan mekanisme pengambilan substratnya sama dengan fermentasi yang kedua, kecuali sifatnya bersifat cair. Nah, yang keempat yaitu fermentasi yang tidak diagitasi di mana substratnya larut dalam fase cair. Pada fermentasi ini, substrat larut dalam air tetapi medianya tidak diagitasi atau dikocok. Pengambilan substrat melalui fase cair, medium didistribusikan berupa larutan
berupa larutan yang dangkal dalam bentuk baki atau dalam suatu wadah yang mempunyai permukaan yang luas dan dalam medianya biasanya 2,5 sampai 5 cm untuk produksi yang tinggi. Nah, keuntungan dari media cair ini, yang pertama, hampir semua bagian tangki terjadi fermentasi. Nah, yang keduanya, kontak antara reaktan dan bakteri semakin besar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi keempat mengenai bioreaktor akan disampaikan oleh Hayatul Novita dan juga Syafiratul Mar'ah. Baiklah, di sini saya Hayatul Novita. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu tentang bioreaktor. Bioreaktor atau dikenal juga dengan nama fermentor adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Reaksi biokimia yang terjadi di dalam bioreaktor ini melibatkan organisme atau komponen biokimia aktif atau enzim yang berasal dari organisme tertentu, baik itu secara aerobik maupun secara anaerobik. Selanjutnya yaitu fungsi bioreaktor. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan produk oleh mikrobia baik kultur murni atau campuran yang dikendalikan menggunakan sistem komputer dalam mengatur faktor lingkungan dan pertumbuhan serta kebutuhan nutriennya. Yang kedua yaitu sebagai tempat terjadinya proses fermentasi. Yang ketiga yaitu memberikan lingkungan yang terkontrol bagi pertumbuhan. Yang keempat yaitu untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu menyediakan kondisi lingkungan yang cocok bagi mikrobia di dalamnya. Yang pertama menghasilkan biomasa, selanjutnya menghasilkan enzim, selanjutnya menghasilkan metabolit, dan lain sebagainya. Lalu fungsi selanjutnya yaitu memberikan lingkungan terkontrol bagi pertumbuhan mikroorganisme atau campuran tertentu mikroorganisme untuk memperoleh produk yang diinginkan. Selanjutnya adalah bioreaktor ini hendaknya mencegah kontaminasi produksi dari lingkungan pada kultur sambil mencegah pelepasan kultur ke lingkungan. Selanjutnya yaitu fungsi bioreaktor ini adalah bioreaktor ini sebaiknya memiliki instrumentasi atau pemeriksaan agar terjadinya pengawasan proses yang optimum. Materi selanjutnya yaitu tentang persyaratan fermentor atau bioreaktor modern. Yang pertama persyaratannya adalah dapat dioperasikan secara aseptik. Yang kedua yaitu aerasi dan pengadukan memenuhi kebutuhan dan tidak menumbuhkan atau merusak produk. Yang ketiga yaitu suhu, pH, dan kecepatan pengadukan dapat diatur. Yang keempat memiliki sistem pengambilan, contohnya yang aseptik. Yang kelima permukaan bagian dalam harus rata tanpa lubang-lubang ukuran yang mikro. Sekianlah materi dari saya. Baiklah, saya Syafiratul Mar'ah dengan NIM 18031-030 akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis fermentor atau bioreaktor. Yang mana di sini ada dua ketentuan yaitu pertama berdasarkan jenis substrat, fermentasi itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu fermentasi substrat padat yaitu produk dari cara kerja ini tidak terlalu banyak, contohnya seperti pembuatan tempe, jamur merang, tape, kompos. Yang kedua yaitu fermentasi substrat cair. Pada umumnya, produk yang dihasilkannya berupa fermentasi dari zat cair ini. Dan yang kedua ketentuannya yaitu berdasarkan pemasukan nutrisinya ke dalam bioreaktor. Ada 3 jenis bioreaktornya yaitu bioreaktor yang pertama yaitu bioreaktor kontinu, yang mana yaitu pada bioreaktor kontinu ini pemberian nutrisi dan pengeluaran sejumlah fraksi dari volume kultur total terjadi secara terus-menerus.
Dengan metode kontinu memungkinkan organisme tumbuh pada kondisi setimbang atau disebut dengan steady state, di mana pertumbuhan ini terjadi pada laju konstan dan lingkungan yang stabil. Faktornya yaitu seperti pH dan konsentrasi nutrisi serta produk metabolit yang tidak diletakkan berubah selama siklus pertumbuhan pada suatu diskontinu dapat dijaga konstan dalam kultur kontinu. Contoh dari bioreaktor kontinu itu yaitu reaktor tangki yang diaduk kontinu atau disebut dengan RTDK. Yang kedua yaitu bioreaktor diskontinu. Yang mana yaitu pada bioreaktor diskontinu inokulen dan nutrisi yang akan diperlukan bagi pertumbuhan dicampur dalam suatu bejana, tertutup pada kondisi suhu, pH, dan percampuran optimum. Sistem ini adalah tertutup, kecuali untuk organisme aerobik, di mana suplai udara kontinu dilahirkan ke dalam bioreaktor. Pada bioreaktor diskontinu, laju pertumbuhan dan laju pertumbuhan spesifik jarang konstan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan karakteristik nutrisi dari sistem. Salah satu contoh dari bioreaktor diskontinu adalah bioreaktor lumpur buangan teraktivasi. Dan yang ketiga adalah bioreaktor semi-kontinu, yang mana bioreaktor semi-kontinu adalah suatu bentuk kultivasi di mana medium atau substratnya ditambahkan secara kontinu atau berurutan ke dalam tumpukan diskontinu, awal tanpa mengeluarkan sesuatu pada sistemnya. Produk yang dihasilkan dari sistem seperti ini dapat melebihi produk yang dihasilkan dari kultur diskontinu. Pendekatan ini secara luar diterapkan dalam industri, misalnya dalam produksi ragi yang dibutuhkan untuk pembuatan roti. Contoh bioreaktor semi-kontinu ini yaitu digestor atau bioreaktor anaerobik, tetapi bioreaktor ini dapat pula dioperasikan secara kontinu. Penggunaan sistem ini dapat mengelola air buangan padat, misalnya lumpur buangan atau disebut juga dengan sludge yang diperoleh dari pengelolaan buangan perkotaan dan akan memberikan stabilisasi air buangan yang efisiensi dari produk metan yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Dan untuk materi terakhir mengenai aplikasi fermentasi dalam produksi makanan dan minuman akan disampaikan oleh Dewi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai aplikasi bioteknologi makanan. Aplikasi bioteknologi di bidang pengolahan pangan ada beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pangan. Misalnya, tempe yang dibuat dari kedelai menggunakan jamur rhizopus, tape yang dibuat dari kelapa pohon atau pisang dengan menggunakan kamir, Saccharomyces cerevisiae, keju dan yogurt dibuat dari susu sapi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus. Yang pertama yaitunya aplikasi bioteknologi pada yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu menggunakan bakteri Lactobacillus subtilis atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri yang dimanfaatkan mampu mendegradasi protein dalam susu menjadi asam laktat. Proses degradasi ini disebut dengan fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan dengan yogurt. Nah, yogurt ini merupakan minuman hasil fermentasi susu oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Aplikasi yang kedua yaitunya bioteknologi pada keju. Keju merupakan contoh produk bioteknologi yang cukup terkenal. Keju dibuat dengan bantuan bakteri pada susu. Bakteri tersebut dikenal sebagai bakteri asam laktat atau Lactobacillus. Bakteri Lactobacillus mengubah laktosa menjadi asam laktat dan menyebabkan susu menggumpal. Nah, pada pembuatan keju, kondisi pH harus rendah, di mana kondisi pH yang rendah membuat susu mengental. Akibatnya, protein pada susu berubah menjadi semi-solid yang disebut dengan curd. Proses ini dibantu dengan menambahkan enzim renin. Enzim renin yang dapat diekstrak dari perut anak sapi. Namun, saat ini enzim renin dapat diproduksi dalam skala besar dengan menggunakan teknik rekayasa genetika, di mana keju merupakan produk bioteknologi. Nah, yang ketiga yaitunya aplikasi bioteknologi pada tempe.
Tempe adalah makanan khas Indonesia. Tempe merupakan makanan yang terkenal di Asia Tenggara dan juga merupakan salah satu contoh produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Karena terbuat dari kacang kedelai yang merupakan sumber protein tinggi. Nah, tempe juga merupakan makanan yang mempunyai nilai gizi tinggi. Tempe tersebut dibuat dengan dibantu oleh jamur Rhizopus oryzae. Nah, proses pembuatan tempe cukup sederhana dan mudah dilakukan. Kacang kedelai dicuci bersih, lalu direbus hingga setengah matang. Kemudian kacang kedelai setengah matang direndam dalam air selama kurang lebih 12 jam atau semalaman. Dengan direndamnya kacang kedelai dapat menciptakan kondisi asam sehingga mikroba yang biasanya membusukkan makanan dapat dicegah. Yang keempat itunya aplikasi bioteknologi pada tahu. Tahu merupakan salah satu contoh produk bioteknologi. Tahu seperti juga dengan tempe terbuat dari kacang kedelai. Tahu dibuat dengan cara mencuci kacang kedelai hingga bersih dan merendamnya selama 1 malam. Setelah lunak, kacang kedelai digiling menjadi seperti bubur. Lalu dididihkan. Setelah dididihkan, bubur kedelai disaring dan ditambahkan kultur bakteri yang menciptakan kondisi asam. Beberapa jenis bakteri yang digunakan pembuatan tahu adalah bakteri asam laktat. Bubur tahu yang telah ditambahkan bakteri asam laktat lalu dicetak, dibumbui, dan diberi garam agar tahan lama. Aplikasi selanjutnya yaitu bioteknologi pada nata de coco. Nata de coco adalah contoh produk bioteknologi pangan yang dihasilkan dari fermentasi air kelapa. Fermentasi dalam pembuatan nata de coco umumnya dilakukan oleh bakteri Acetobacter pseudomonas yang mengubah glukosa dan fruktosa yang terdapat dalam air kelapa menjadi polisakarida atau selulosa. Kemudian aplikasinya yang keenam adalah bioteknologi pada roti. Dalam proses pembuatan produksi roti, teknik fermentasi yang diterapkan adalah membuat adonan tepung jadi mengembang. Umumnya dilakukan melalui penambahan ragi yang mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae pada adonan. Jamur tersebut akan menggunakan glukosa dalam tepung roti sebagai tempat untuk memproduksi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang terbentuk kemudian terperangkap dalam roti dan membuat adonan roti mengembang dan berbakstur ringan. Aplikasi selanjutnya yaitu bioteknologi pada wine. Wine atau anggur dibuat dari fermentasi dari buah anggur yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, produk anggur ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Pengelompokan tersebut lazimnya dipengaruhi oleh jenis buah anggur yang diproses, perubahan selama fermentasi, serta lama dan cara penyimpanannya. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi komposisi asam dan senyawa aromatik organik yang terkandung dalam anggur. Nah, produk ini umumnya mengandung 10-15% alkohol. Kemudian aplikasi yang terakhir adalah bioteknologi modern pada makanan. Nah, penerapan bioteknologi pada makanan secara modern diawali pada 1992. Saat itu, sebuah perusahaan Amerika, Chalgen, mendapat izin untuk memasarkan OHMG yang disebut fosfor. OHMG ini adalah tomat yang dibuat lebih tahan lama dan tidak dapat membusuk. Secara umum, penerapan bioteknologi modern pada makanan tidak dapat dipisahkan dengan bioteknologi modern pada bagian pertanian. Produk makanan yang dihasilkan OHMG ini tahan terhadap tanaman pertanian seperti hewan atau mikroorganisme yang disebut dengan makanan hasil modifikasi genetik. Sekian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.